Engkau saja Tuhan yang memampukan dan menolong kami untuk kami menyampaikan, membagi berkat-berkat kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi satu kekuatan bagi kehidupan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu wanita Ester yang diberkati. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita ada di tempat ini. Saya yakin walaupun di luar hujan deras ya, saya tetap percaya bahwa masih ditemukan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya pada malam hari ini kita ada di tempat ini karena kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas, pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau tidak keberatan, saya rindu kita membaca ayat ini bersama-sama. Injil Lukas pasal 13, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ibu-ibu wanita Ester, sekilas ketika kita membaca perikop ayat ini, kita jadi berpikir ya, saya pun juga berpikir, di dalam satu rumah ibadah ada seorang ibu, seorang wanita yang dirasuk roh. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita berpikir bahwa ketika kita melihat ibadah seperti ini, kita merasa bahwa tampaknya kita adalah menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dan tetapi perikop yang kita baca pada malam hari ini, Tuhan menemukan seorang wanita yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat, sehingga tampak dari keadaan fisiknya wanita ini membungkuk ya. Kondisi fisiknya itu terbungkuk. Dan kalau saya membaca bahwa bungkuknya akibat dari serangan roh jahat ini sampai dia tidak bisa melihat ke atas ya. Dia jalannya membungkuk. Tetapi ibu-ibu yang menjadi teladan bagi kita pada malam hari ini, wanita ini dicatat oleh penulisnya yaitu Lukas. Kalau kita melihat bahwa Lukas ini adalah seorang tabib pada waktu itu, dan kalau zaman sekarang Lukas ini adalah seorang dokter. Ya, tentunya seorang dokter dia memiliki satu pemikiran yang sangat teliti, yang sangat detail sekali. Tetapi apa yang kita baca pada malam hari ini, Lukas tidak mencatat siapa nama orang ini. Lukas tidak menulis latar belakang orang ini, tetapi yang ditulis adalah ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Itu yang dicatat oleh Lukas. Nah, ibu-ibu, saya yakin bahwa bukan satu kebetulan bahwa Lukas tidak mencatat nama wanita ini. Karena bagi Lukas, nama orang yang ditolong oleh Tuhan tidaklah penting, tetapi kepedulian Tuhan,
terhadap kondisi wanita ini. Jadi siapapun kita pada malam hari ini, siapapun nama kita, Tuhan peduli keadaan kita. Tuhan tidak melihat membanding-bandingkan status sosial kita, tidak. Tetapi Tuhan melihat kebutuhan wanita ini untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, namanya tidak dicatat, tetapi satu hal yang kita garis bawahi pada malam hari ini, ternyata Allah peduli kepada wanita ini. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu membaca di dalam firman Tuhan, banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menyembuhkan orang buta di serambi bait Allah, orang buta ini, Bartimeus ini berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, dia katakan bahwa asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Inisiatif ini selalu datang dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi beda dengan perikop yang kita baca pada malam hari ini. Ketika dia datang di dalam satu ibadah, ada banyak orang di situ dan dia membungkuk karena kondisi fisiknya serangan dari roh jahat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak menjadi halangan untuk menutup pandangan Tuhan terhadap wanita ini. Nyatanya dicatat di dalam ayat yang ke-12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ibu-ibu, tidak ada satupun yang menghalangi untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan kita, kondisi fisik kita terbatas di pemandangan manusia. Ibu-ibu, lantas apa yang menarik hati Tuhan? Sehingga Tuhan itu memiliki inisiatif untuk menolong. Dan Lukas tidak mencatat sekali lagi bahwa wanita ini berdoa minta sembuh. Seperti wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, dia katakan dia ingin sembuh asalkan ku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Seperti Bartimeus, juga orang yang lumpuh, dia harus diangkat dari atap untuk dia bertemu dengan Tuhan. Wanita ini tidak dicatat dia sedang minta kesembuhan dari Tuhan. Tetapi nyatanya bertahun-tahun dia tidak melihat keterbatasan fisiknya. Dia memiliki satu kesetiaan untuk rindu datang kepada Tuhan. Ibu-ibu, inilah yang menjadi mendorong Tuhan untuk berbelas kasih kepada wanita ini. Sehingga Tuhan memanggil, "Hai ibu, engkau sudah disembuhkan." Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanita ini secara fisik dia bungkuk. Bukan waktu yang pendek, 5 hari, 10 hari, 1 bulan, 1 tahun. Tetapi 18 tahun akibat dari serangan roh jahat. Sehingga dia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Tidak bisa melihat ke atas, pandangannya hanya ke bawah. Ibu-ibu, sebenarnya sasaran iblis dalam hidup kita ini adalah roh dan jiwa kita. Tetapi terhadap wanita ini, iblis tidak berhasil menembus jiwanya. Itu sebabnya sekalipun secara fisik mengalami penderitaan, namun jiwa dan rohnya benar-benar menikmati persekutuan dengan Tuhan. Malam hari ini, benarkah kita rindu pada malam hari ini kepentingan kita hanya kepada Tuhan? Inilah yang dilakukan oleh wanita ini. Dia tidak melihat lingkungan sekitarnya, memperhatikan keadaan fisiknya. Bisa saja ada banyak hal yang mencemooh di dalam keadaannya, tetapi tidak mengurangi kesetiaannya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin pada malam hari ini, hujan yang deras pun tidak menghalangi kita untuk datang berhimpun bersama-sama. Ini adalah satu kemenangan iman bagi kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama
terjadi juga dalam kehidupan Ayub. Kalau ibu-ibu membaca di dalam Ayub pasal yang kedua, kita tidak usah membaca ya ibu-ibu. Nah, di situ Ayub juga mengalami, Tuhan mengizinkan bahwa iblis itu mencobai fisiknya sehingga dia diserang oleh penyakit borok, penyakit yang membuat dia orang lain itu jijik melihat keadaannya. Nyatanya Tuhan hanya mengizinkan sebatas fisiknya, tidak sampai melukai jiwanya. Nyatanya Ayub masih tetap setia kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wanita ini menjadi sasaran Tuhan. Wanita ini menjadi fokus Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dicatat oleh Lukas bahwa wanita ini tidak berdoa minta sembuh. Nyatanya ketika dia datang di dalam satu perhimpunan, dalam satu persekutuan dengan Tuhan, wanita itu mengalami jamahan Tuhan. Mengapa? Kita mau baca Matius 6 ayat yang ke-33, satu ayat yang sudah terkenal dan mungkin menjadi ayat emas. Dan ini juga menjadi ayat emas di dalam kehidupan saya. Matius 6 ayat yang ke-33, saya bacakan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibu-ibu, wanita ini datang di dalam satu ibadah tidak berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Karena kebutuhan orang sakit pasti kesembuhan. Seperti kesaksian dari Bu Dwi. Anaknya sakit, pasti yang disembuhkan, yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Tapi wanita ini tidak dicatat oleh Lukas bahwa dia sedang berdoa minta sembuh. Tetapi dia ada bertahun-tahun di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Nyatanya di dalam ayat yang ke-12 dicatat bahwa Tuhan memanggil wanita ini dan memberikan kesembuhan bagi dia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pelajaran apa yang berharga kita petik dari wanita ini? Kita melihat ketika dia datang di dalam satu perhimpunan dan persekutuan dengan Tuhan, motivasinya adalah untuk Tuhan. Seolah-olah dia bertahun-tahun dia bisa katakan, wis sembuh atau tidak, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi fokus Tuhan. Bisa saja di dalam perjalanannya ibadah, dia alami banyak cemoohan di lingkungan sekitarnya karena kondisi fisiknya. Tetapi tidak mengurangi kesetiaannya kepada Tuhan. Mengapa ibu-ibu? Mari dari belajar dari kisah wanita ini, kepentingan kita ketika kita ada di dalam persekutuan adalah kita mencari Tuhan. Seperti wanita ini, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhannya, kesembuhan yang dibutuhkan itu dialami di dalam hidupnya. Barangkali pada malam hari ini kita tidak sedang sakit, kita sedang tidak menderita, tetapi Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan melihat keberadaan kita tanpa seorang pun tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Bukankah tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan? Semua terbuka di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini, bagaimana wanita ini percaya kepada perkataan Tuhan? Bagaimana wanita ini mengakui dan meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan ada pertolongan yang heran. Ibu-ibu, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menegakkan wanita ini untuk dia dapat melihat ke atas. Untuk mengubah pandangannya tidak lagi ke bawah, tidak lagi ke dunia ini, tetapi ke atas di mana perkara-perkara yang di atas itu ada. Itu sebabnya dia lebih mementingkan kepentingan jiwanya daripada kesembuhan fisiknya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang 146 ayat yang ke-8, saya bacakan berbunyi demikian. Mazmur 146 ayat yang ke-8.
Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Perikop ayat ini adalah hanya Allah satu-satunya penolong, dan wanita ini datang kepada Allah yang satu-satunya adalah penolongnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memang di dalam Roma dicatat bahwa Roma 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. Tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Itu sebabnya bersyukur kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Tuhan tidak lagi memandang pelanggaran kita, Tuhan tidak lagi memandang kesalahan kita, tetapi kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kebaikan kita, bukan oleh usaha kita, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan semata-mata. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika wanita ini dapat tegak berdiri oleh pertolongan Tuhan, wanita ini bisa melihat ke atas. Gambaran apa yang kita pelajari dari kisah ini? Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan kita untuk mata kita tertuju kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, mataku tertuju kepada Tuhan. Tuhan ingin selama kita hidup di dalam dunia ini, mungkin kita alami penderitaan, kita alami pergumulan berat, kita alami persoalan yang seolah-olah kita tidak mampu. Tetapi ketika mata kita tertuju ke atas, ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanita ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga kebutuhan jiwanya adalah perkara-perkara yang di atas, dan Tuhan menolong dan menegakkan hidupnya. Mengapa wanita ini dia tekun mencari Tuhan? Mengapa wanita ini tekun mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Sebenarnya ini sedang mengingatkan kita. Yang pertama, kita diingatkan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya bacakan berbunyi demikian. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hal-hal dunia itu tidak mengikat lagi bagi wanita ini bisa mengarahkan pandangannya ke atas, di mana dia mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bukan lagi terikat oleh sakit penyakit, bukan lagi terikat oleh penderitaan, tetapi dia dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ibu-ibu, memang kita masih hidup di dalam dunia, tetapi jangan sampai hidup kita terpusat kepada hal-hal duniawi, tetapi kita boleh fokus membawa mata hati kita, mata rohani kita tertuju hanya kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu, yang kedua, kita sedang diingatkan bahwa dunia ini adalah kosong. Kita membaca Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo pada masa tuanya, di mana Salomo mengalami berbagai perkara di dalam kehidupan ini. Dia mengalami masa kejayaan, dia juga mengalami bagaimana hidupnya dicukupkan dengan segala harta benda. Tetapi dia catat di dalam pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua ini, apa yang ada di bawah matahari ini adalah sia-sia.
Nah, itu sebabnya ibu-ibu penting bagi kita. Ketika segala sesuatu di dunia ini tidak membuat dapat mengisi dan memuaskan kekosongan hati kita, kecuali ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa besar yang kita punya tidak akan mampu mencukupkan kebutuhan jiwa kita untuk dipuaskan ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena yang ada di dunia ini segera berlalu. Dan yang kekal, yang diingatkan oleh Tuhan, bahwa kewarganegaraan kita adalah di sorga. Jadi hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan dunia yang tidak menentu, itu justru mendorong kita, memotivasi kita untuk kita tekun mencari Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika hal-hal yang di bumi ini akan berlalu dan itu sia-sia, maka satu hal yang kita lakukan adalah kita mengandalkan Tuhan. Ada sebuah kerajaan yang akan datang, yang akan diwariskan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rumah kita ada di sorga. Dan saya yakin bahwa kita setuju dan sepakat bahwa tujuan akhir kita adalah sorga. Ada yang pengen membangun rumahnya bagus dan kita betah tinggal di sini? Tidak ada, saya yakin. Dan saya yakin bahwa iman percaya kita makin lama harus makin diarahkan kepada perkara-perkara yang di atas. Tidak lagi kita bangga dengan apa yang kita punya. Wanita tadi mengatakan bahwa maresnya adalah kita berbuat baik, ya, kebajikan yang akan kita lakukan. Itu sebagai tanda bahwa kita memuliakan Tuhan. Nah, ibu-ibu, wanita ini ketika mengalami pertolongan Tuhan dan jamahan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca, ayat yang ke-13 tadi. Nah, yang ketiga, ketika kita diingatkan mengapa kita tidak boleh terikat dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama tadi adalah karena diingatkan bahwa kewarganegaraan kita ada di sorga. Iman Kristen yang benar sejatinya hidup kita harus dibawa ke sana, bukan kepada perkara-perkara yang dunia. Apa yang ada di dalam dunia ini hanya menjadi sarana bagi kita untuk kita memuliakan Tuhan, bukan sesuatu yang pokok. Nah, ibu-ibu yang kedua, diingatkan bahwa dunia ini kosong. Jadi dikemas dalam bentuk apapun, seindah apapun, itu hanya bungkusnya, tetapi isinya kosong. Dan kalau kita rindu memuaskan hidup kita dengan perkara-perkara dunia, jangan harap kita alami kepuasan. Karena kepuasan kita hanya ada di dalam Tuhan. Wanita ini mengalami jamahan kasih Tuhan. Wanita ini mengalami pertolongan Tuhan karena dia setia kepada perkataan Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus mata kita tertuju kepada perkara-perkara yang di atas? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita membaca di dalam suratan 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18 saya bacakan berbunyi demikian. Perikop ayat ini adalah kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Selanjutnya kami tidak tahu saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Dengan kita melihat situasi keadaan dunia, kalau ibu-ibu membaca di dalam Matius pasal 24, di situ tanda-tanda kesudahan alam, di mana firman Allah itu diberitakan sedemikian rupa sampai akhirnya kesudahan alam itu tiba. Ibu-ibu lihat hari-hari ini Tuhan sedang memakai media digital untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masa pandemi dipakai oleh Tuhan, di mana kebenaran firman Allah itu dinyatakan dengan berbagai cara, di antaranya media digital. Itu sebabnya mari kita yang mungkin sudah tua-tua seperti saya, kita gaptek, saya juga gaptek, tetapi saya rindu melalui kebenaran firman Allah kita bisa belajar bagaimana latar belakang firman Allah bisa kita cari melalui digital. Kita mau memanfaatkan HP yang kita punya itu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pandangan kita tertuju kepada Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan, kita akan menikmati janji-janji Tuhan, di mana kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan renungan saya pada malam hari ini, wanita yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menjawab pergumulan-pergumulan yang dialaminya. Ketika wanita ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kebutuhan akan kesembuhannya Tuhan nyatakan. Tuhan peduli keberadaannya. Nah, hari-hari ini apa yang kita butuhkan? Saya tidak tahu, tetapi yang tahu adalah kita sendiri dan Tuhan. Tuhan tahu kondisi kita. Mungkin anak-anak kita perlu jodoh yang seiman. Itu pun pergumulan kita, pergumulan ibu-ibu. Anak-anak kita membutuhkan pekerjaan. Itu juga pergumulan kita. Ketika anak-anak kuliah dengan dibebani oleh satuan kredit yang berat, itu juga beban ibu-ibu, beban-beban kita semua. Ketika menghadapi pergaulan-pergaulan di dalam dunia ini juga menjadi pergumulan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita setia datang kepada Tuhan, kita setia mencari Tuhan, Tuhan tahu dan peduli keadaan kita. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Pemecahan persoalan hidup kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dengan iman kita tetap percaya bahwa pada waktunya Tuhan bekerja dan menolong kita. Ibu-ibu, mari tetap percaya dan setia beribadah. Mungkin kita sudah lama setia kepada Tuhan. Kita sudah berdoa dengan pergumulan-pergumulan kita, tetapi Tuhan belum menjawab. Jangan menyerah. Ketika kita beribadah dengan motivasi yang benar, kepentingan kita hanya Tuhan, sehingga itu dapat menarik kasih karunia Tuhan untuk Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi kesaksian di rumah Tuhan. Ibu Dwi menyaksikan pertolongan Tuhan di rumah Tuhan. Barangkali kita tidak saja di tempat ini menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain, di keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, atau dengan media digital yang kita punya, kita bisa membagi berkat kebenaran firman Tuhan. Berarti ada satu cara, banyak cara yang Tuhan pakai menolong kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, kiranya kekuatan dan kasih Kristus
boleh menyertai dan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan, kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan biarlah wanita yang dialami oleh wanita ini juga menjadi kerinduan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di hati Tuhan, kita ada di pikiran Tuhan, kita ada di rencana Tuhan, kita tidak dibiarkan sendirian, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Saya undang sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Ku di hatimu, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku Ku di
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu di malam hari ini Tuhan menguatkan kami semua yang hadir di malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami Tuhan Yesus semakin tekun mencari Engkau, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami semua Tuhan Yesus mengerti, memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami semakin setia mengiring Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ibadah yang sangat diberkati di sore hari ini Tuhan. Kau akan menolong, menjagai umat-umat-Mu yang sebentar akan pulang. Engkau sertai perjalanan umat-umat-Mu, sampaikan di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus, selalu ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat